Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika pada materi statistika. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang menganalisis data berbentuk tabel dan diagram. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Jadi pemusatan data itu ada min, median, dan modus. Untuk data tunggal saya yakin adik-adik semua sudah pernah belajar ini dan pasti sudah bisa. Yuk kita review lagi ya. Min itu apa sih? Min itu adalah rata-rata. Contoh 1, dalam peringatan sedekah bumi di Desa Growong, Ibu Yatni selama 4 hari ini menjual makanan khas Dumbek dengan hasil penjualan sebagai berikut. Jadi hari pertama berhasil menjual 60, hari kedua menjual 70, hari ketiga menjual 90, dan hari keempat menjual 60 Dumbek. Berapakah rata-rata penjualan Dumbek selama 4 hari? Adik-adik pasti bisa mencari rata-rata dari data tersebut karena data ini berbentuk data tunggal. Jadi data tunggal itu data yang dia berdiri sendiri ya. Seperti ini, jadi hari pertama hanya ada satu data, hari kedua hanya satu data, dan begitu seterusnya. Oke, cara mencari rata-rata. Jadi di sini ada X bar. X bar itu disimbolkan dengan seperti ini ya. X ada strip garis di atas. Ini membacanya adalah X bar. Rumusnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai datanya selesai dibagi N. N itu adalah banyak datanya. Itu ya, adik-adik pasti sudah bisa. Jadi rata-rata penjualan Dumbek selama 4 hari bisa kita hitung. Hari pertama 60 ditambah 70 ditambah 90 tambah 60 dibagi ada berapa banyak data? Ada 4 data. Jadi rata-rata penjualannya ada 280 dibagi 4 hari sama dengan 70 Dumbek. Jadi rata-rata penjualan Dumbek selama 4 hari adalah 70 buah. Gampang banget ya. Ini untuk min. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh 2. Ini aplikasi mencari rata-rata pada soal cerita. Nah, ini kita pakai yang namanya rata-rata gabungan. Berat rata-rata, kita masuk ke contoh 2 ya. Berat rata-rata 15 siswa adalah 58 kg. Jika digabungkan dengan 10 siswa lagi, rata-ratanya menjadi 65 kg. Berapakah berat rata-rata ke 10 siswa tersebut? Jadi di sini ada 15 siswa, rata-ratanya 58. Kemudian kalau digabungkan dengan 10 siswa lagi, itu rata-rata keseluruhannya menjadi 65 kg. Yang ditanyakan berapa sih berat rata-rata ke 10 siswa tersebut? Kita pakai yang namanya rata-rata gabungan. Ini X bar gabungan sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 per N1 plus N2. Lah, masing-masing N1 itu apa, N2 apa, X1 apa, X2 apa. N1 itu adalah jumlah yang pertama. Kemudian X bar 1 ini adalah rata-rata yang pertama juga. N2 itu berarti jumlah yang kedua, jumlah tambahannya. X bar 2 berarti rata-rata yang kedua juga per jumlah 1 plus jumlah 2. X bar gabungan ini rata-rata keseluruhannya. Itu ya, rata-rata keseluruhannya itu kita sebut dengan X bar gabungan. Oke, caranya adalah X bar gabungan. Kita masukkan satu-satu ya. X bar gabungan sama dengan 15. 15 itu dari berat rata-rata yang awal, yaitu 15 siswa, dikali rata-rata awal. Rata-rata awalnya adalah 58. Ditambah kan jika digabung. Kalau digabung kan artinya ditambah nih. Berarti ditambah 10 siswa dikali X bar 2. Yang ditanyakan kan berapakah rata-rata ke 10 siswa itu, berarti yang ditanyakan adalah X bar 2-nya ini berapa. Gitu ya, ini yang ditanyakan per 15 plus 10, karena N1 plus N2, jadi 15 plus 10 siswa.
itu. Lah, X bar gabungannya berapa sih? X bar gabungan itu yang keseluruhannya tadi, yang keseluruhannya yaitu rata-ratanya menjadi 65 kg. Jadi 65 kg itu bukan milik yang 10 siswa, tetapi milik keseluruhan. Karena ini jika digabung dengan 10 siswa lagi, rata-ratanya menjadi itu berarti keseluruhannya, gitu ya. Yuk kita hitung, ini 15 kali 58 yaitu 870 ditambah 10 kali X bar 2 per 25, gitu ya. Lanjut. Nah, cara mengerjakannya berarti 65 kali 25 sama dengan 870 plus 10 kali X bar 2. Lanjut. 65 kali 25 itu ketemunya 1625. Kemudian sama dengan 870 ditambah 10 kali X bar 2. Nah, ini seperti mengerjakan aljabar biasa, jadi kita kumpulkan yang tidak mempunyai variabel. Gitu ya. Ini ada 1625, 870 kita pindah ke sebelah kiri, kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 870 sama dengan 10 kali X bar 2. Ketemunya 755 sama dengan 10 X bar 2, berarti X bar 2 sama dengan 755 dibagi 10. Itu ya, X bar 2 nya ketemu 75,5. Jadi berat rata-rata dari 10 siswa tersebut adalah 75,5 kg. Wow, berat banget ya. Oke, ini jelas untuk kedua. Kalau kurang jelas silahkan diulang lagi penjelasan tadi. Oke, kita masuk ke contoh 3. Contoh 3 ini kita masih pakai X bar gabungan. Diketahui nilai rata-rata 16 siswa laki-laki adalah 75. Nah, kita anggap aja yang 16 siswa laki-laki ini sebagai N1 dan 75 ini sebagai X bar 1. Ya, nilai rata-rata siswa perempuan, lah yang perempuan ini kita anggaplah sebagai N2. Nilai rata-rata berarti ini X bar 2. X bar 2 nya ada 80. Jika nilai tersebut digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 78. Nah, ini digabungkan rata-ratanya menjadi, berarti ini 78 itu sebagai X bar gabungan. Berapakah jumlah siswa perempuan? Nah, yang ditanyakan adalah jumlah siswa perempuan, berarti N2. Gitu ya, karena perempuan itu yang 2, laki-laki yang 1. Yuk, kita tulis rumusnya. X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 plus N2. X bar gabungan sama dengan 16. Karena ingat tadi ya, N1 itu yang laki-laki, berarti ini ada 16, jumlah siswa laki-lakinya 16 dikali X bar 1 yaitu 75 rata-ratanya ya. Kemudian N2 ini yang ditanyakan berapakah jumlah. Ingat, jadi X bar itu rata-rata, N itu adalah jumlah. Dikali 80. 80 adalah rata-ratanya si perempuan. X bar gabungannya ada, maka rata-ratanya menjadi 78. Berarti 78 sama dengan 16 kali 75 berarti 1200 ditambah N2 kali 80 berarti 80 N2 per 16 plus N2. Ini nggak bisa jadi 16 N2, nggak bisa ya, karena ini kali, ini ditambah. Kalau kali boleh, kalau ditambah nggak boleh. Ya, lanjut. Setelah langkah ini sama seperti ini kita kalikan. Jadi 78 dikali 16 plus N2 gini ya, sama dengan 1200 tambah 80 N2. Terus kita kalikan seperti ini, 78 kali 16, 78 kali 16 itu 1258 ditambah 78 kali N2 berarti 78 N2 sama dengan 1200 plus 80 N2.
Sampai di sini kita selesaikan seperti aljabar biasa. Jadi kita kumpulkan yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel, yang bervariabel dengan yang bervariabel, gitu ya. Jadi ini menjadi 1248, ini 1200-nya pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 1200. Kemudian ini 80N2, 78N2-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 78N2. Ketemunya 48 sama dengan 2N2, kemudian 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi jumlah siswa perempuan ada 24. Gitu. Jelas ya, semoga jelas. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah median. Median ini adalah nilai tengah. Ini adik-adik bisa banget untuk mengerjakan ini, gampang banget ya. Contoh 1, misalkan berat badan 7 orang dalam satuan kilogram ya. Ini jadi ada ilustrasi gambarnya yang membawa seserahan untuk dilarung sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan adalah ini ada datanya 40, 42, 45, 45, 48, 50, 52. Nah, untuk mengerjakan median seperti ini harus kita cek dulu datanya apakah sudah urut dari yang terkecil ke data yang terbesar atau tidak. Yuk kita cek dulu. Ya sudah urut ya. Kalau sudah urut dari yang terkecil, barulah kita bisa mencari mediannya, nilai tengahnya. Oke, yuk. Ini ada 7 data, berarti nilai tengahnya ada di data ke-4. Nah, disinilah dia tengah-tengahnya. Karena dia tepat membagi 2 bagian ya. Data ini 45 ini membagi 2 bagian, jadi maka median atau nilai tengahnya ada 45. Di sini adalah mediannya. Jelas ya? Yuk masuk contoh 2. Kalau datanya genap bagaimana? Ini kan datanya ganjil. Gak apa-apa, gampang. Tinggi badan 8 penumpang di perahu dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Ini datanya. Kita cek dulu sudah urut apa belum. Kalau belum kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Ya, ini datanya sudah diurutkan. Jadi 150, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158. Kemudian kita cari di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ada di sini. Ya, di sini berarti medianya itu kita bagi 2 antara 154 dan 155. Jadi medianya sama dengan 154 ditambah 155 dibagi 2. Ketemunya adalah 154,5. Sehingga medianya adalah 154,5. Jelas ya? Yuk lanjut. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Saya yakin banget adik-adik bisa mengerjakan modus. Kita cari frekuensi yang paling banyak ya. Oke, untuk yang nomor 1, berapakah modus berikut? Ini kalau adik-adik perhatikan, modusnya ada berapa ya? 7. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau 3-nya 1, 2, 3. Berarti 3 bukan. 4-nya ada 1, 2, 3 bukan. 2-nya ada 1 aja. 6-nya ada 2. Sehingga modusnya ada di angka 7. Sehingga untuk jawaban contoh 1 modusnya adalah 7. Ya. Kemudian berapakah modus dari data di tabel berikut? Kalau ada seperti ini berarti kita lihat aja yang frekuensinya paling banyak. Ini nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing punya frekuensi. Kita lihat frekuensi yang paling banyak itu ada di frekuensi 56 dengan nilai 8, sehingga modus dari data ini adalah 8. Gitu. Jelas ya, semoga adik-adik semua paham. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang kuartil. Tuh. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Dan kerjakan latihan soalnya, jangan lupa lagi membuat catatan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.